Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat guru penggerak semuanya, saya Ahmad Fauzi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Lydia Mercy Ernayanti SPD sebagai objek pengamatan saya dalam kegiatan pra-observasi. Baik, kita langsung saja ke kegiatan pra-observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lydia, gimana kabarnya? Puji Tuhan, Pak, baik. Baik, Bu. Baik, Bu Lydia, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan harapan nanti di pembelajaran di kelas Bu Lydia nanti, Bu Lydia menjadi lebih siap dan lebih percaya diri dengan percakapan yang akan kita lakukan pada pra-observasi kali ini, Bu ya. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Baik, Bu. Pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu. Boleh ya, Bu ya? Boleh, Pak. Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran, Ibu. Nanti di pembelajaran di kelas nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan apa saja? Yang saya terapkan tujuan pembelajaran nantinya di kelas 5C adalah peserta didik dapat menentukan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menentukan atau menyebutkan contoh-contoh dalam rantai makanan tersebut, Pak. Baik, jadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya, Bu ya? Iya. Menentukan hubungan antar makhluk hidup, kemudian menganalisis peran makhluk hidup, dan juga menunjukkan contoh rantai makanan. Seperti Ibu ya, Bu? Iya. Baik, Ibu. Baik, Bu Lydia, tadi sudah disampaikan tujuan pembelajarannya, Bu ya? Iya. Pertanyaan kedua nih, Bu, untuk area pengembangannya, nanti dari siswa-siswi Ibu, area apa yang pengembangannya untuk dikembangkan nanti? Tentunya saya akan mengembangkan peserta didik saya dengan beberapa keterampilan ya, Pak. Di antaranya adalah berdiskusi, kemudian menganalisa satu masalah. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajak peserta didik saya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi atau kerja kelompok mereka. Jadi yang dikembangkan tadi ada 3, berdiskusi ya, Bu ya, keterampilan berdiskusi, kemudian menganalisa. Kemudian yang terakhir adalah mempresentasikan. Betul, Ibu ya? Iya, betul, Pak. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Untuk model pembelajaran, Ibu. Kira-kira nanti model pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas seperti apa? Saya akan menerapkan model pembelajaran saya itu PBL, Pak. Problem based learning. Problem based learning ya, Bu ya. Berarti kalau problem based learning di kegiatan Ibu pasti muncul nanti sintak-sintak PBL-nya, Bu ya. Seperti orientasi siswa, kemudian Ibu mengorganisasi siswa belajar, kemudian membimbing penyelidikan dan juga mengembangkan dan menyajikan hasilnya serta terakhir ini menganalisis. Betul ya, Bu ya? Betul, Pak. Baik, betul sekali. Baik, Bu Lydia, tadi untuk model pembelajarannya PBL ya, Bu ya. Nah, kalau misalkan ini, Bu, strategi pembelajarannya nanti akan diterapkan ke seperti apa, Bu? Kalau strategi pembelajaran yang saya terapkan nanti di kelas 5 adalah pembelajaran berdiferensiasi. Lebih tepatnya saya ke arah diferensiasi proses dan konten, Pak. Diferensiasi proses dan konten. Kalau boleh tahu nih, Bu, nanti diferensiasi prosesnya seperti apa? Kalau berdiferensiasi proses, saya lebih memetakan peserta didik berdasarkan kemampuan dan kesiapan belajar siswa, Pak. Baik. Diferensiasi prosesnya di kemampuan dan kesiapan belajar ya, Bu ya? Dan tentunya saya tugasnya akan berbeda-beda dari setiap siswa tersebut, Pak. Baik. Itu tadi diferensiasi proses, Ibu. Kalau untuk diferensiasi kontennya, Ibu? Kalau diferensiasi kontennya saya berupa materi gambar dan video kasus yang berhubungan dengan materi pembelajaran saya, yaitu rantai makanan. Baik, jadi ada yang berupa gambar ya, Bu ya, dan juga video seperti itu ya, kontennya, itu, atau bahan ajarnya. Baik, Bu Lydia. Baik, Bu Lydia, selanjutnya untuk jenis asesmen, kira-kira nanti asesmen seperti apa yang Ibu akan terapkan di kelas? Asesmen yang saya akan terapkan di kelas saya yaitu yang pertama adalah tentunya tes tertulis, Pak. Yang kemudian yang kedua ada penilaian sikap peserta didik atau juga observasinya. Observasi, baik ya, Bu ya. Baik, untuk tadi asesmen ada 2, tes tertulis dan observasi atau penilaian sikap ya, Bu ya. Nah, nanti sasarannya, Bu, kelas berapa dan mungkin hari apa dan jam berapa kira-kira akan dilaksanakan pembelajaran? Tentunya kelas saya sendiri ya, Pak, di 5C. Nanti saya adakan setelah jam istirahat, itu jam 3 dan 4. Jam ketiga dan jam keempat ya, Bu? Hari ini ya, Pak ya. Hari ini ya, Bu ya? Baik. Mungkin, Bu, untuk pertanyaan pra-supervisi atau pra-observasi kali ini sudah cukup, Bu ya.
Sebelumnya saya mohon izin, nanti saya akan masuk kelas Ibu. Baik, Pak. Saya akan mengamati dan mengobservasi Ibu. Saya juga ingin tahu pembelajaran Ibu di kelas seperti apa. Karena nanti akan berkaitan dengan apa yang kita bicarakan kali ini di observasi ini. Kemudian nanti mudah-mudahan kita nanti bertemu di kelas jam ketiga dan Ibu hari ini, Iya, ya. hari ini, Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran di kelas Ibu bisa memunculkan apa yang tadi kita bicarakan di awal, dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian juga model pembelajaran dan strateginya semuanya bisa muncul dan saya bisa amati dan bisa saya catat. Ya. Semoga nanti pembelajaran lancar ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, baik Pak. Sampai berjumpa nanti di kelas. Baik Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Fauzi dan bersama rekan saya Ibu Lydia Mercy Arnayanti. Kami akan melakukan observasi, khususnya saya sebagai observer, sebagai pengamat di kelasnya Ibu Lydia, kelas 5C Bu ya. Nanti akan melakukan pelaksanaan pembelajaran tentang IPAS ya Bu ya. IPAS 2, rantai makanan. Baik. Nanti saya akan melihat apa yang sudah dibicarakan di supervisi sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya. Baik, Miss Lydia atau Lydia, silakan dalam pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Kalau hari ini kalian sudah mempunyai semangat yang luar biasa, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti ketua kelasnya pimpin dalam doa. Silakan Abika. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Kita harus diawali dengan doa supaya seluruh kegiatan kita pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Bu Lydia mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Kirana dan Al-Fatih. Ada yang tahu hari ini kenapa mereka tidak masuk? Kita doakan teman kita ini cepat sembuh dan dapat mengikuti kegiatan kembali besok pagi. Sebelum Bu Lydia menjelaskan tentang materi hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelas. Yang pertama, apa ini? Tidak mengobrol. Yang kedua, jujur. Ketiga, menjaga kebersihan. Jadi, selama pembelajaran kita harus melakukan kesepakatan kelas ini. Yang pertama, tidak mengobrol, jujur, dan menjaga kebersihan kelas. Nah, kita akan menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke yang sudah kita pelajari di seni suara. Tepuk tangan ya. Yang keras nyanyi ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menentukan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, kalian akan menganalisis peran makhluk hidup pada rantai
makanan. Yang ketiga, suatu ekosistem. Nah, sebelum Bu Lydia mengurai tujuan pembelajaran dalam rantai makanan, Bu Lydia akan bertanya, pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Tentang ekosistem. Siapa yang tahu ekosistem adalah? Ya, ketua kelas kita tentunya ya. Silakan. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Betul atau betul? Iya. Dalam suatu ekosistem itu ada dua lingkungan. Lingkungan apa saja? Biotik dan abiotik. Siapa yang tahu lingkungan biotik? Oh, Irta ini. Bapak Irta silakan. Biotik adalah lingkungan makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme. Iya, pinter ya. Beri tepuk tangannya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Iya, sekarang kita akan pelajari materi kita hari ini tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara berdasar urutan tertentu yang terdapat peran apa saja? Produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Nah, tadi dalam rantai makanan ada peran apa? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Apa itu produsen? Kita pelajari. Produsen adalah apa nak? Organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Nah, proses fotosintesis itu terjadi pada waktu kapan? Iya, siang hari. Coba siapa yang tahu kenapa harus siang hari sih? Fotosintesis itu dilakukan oleh tumbuhan. Iya, pinter ini Sam. Karena tumbuhan membutuhkan sinar matahari. Ya. Kenapa tumbuhan hijau itu berfotosintesis membutuhkan sinar matahari untuk kelangsungan hidup tumbuhan? Karena tumbuhan adalah menghasilkan makanannya sendiri. Nah, salah satu syarat juga tumbuhan hijau itu harus memiliki zat hijau daun atau disebut juga klorofil. Nah, tahu ya tumbuhan hijau itu seperti apa? Lihat di sebelah sini. Nah, banyak. Ini apa ini yang kalian lihat nih? Tumbuhan apa ini? Alpukat ya. Kita doakan alpukat tumbuh ya, berbuah. Mana lagi? Ada lagi yang kalian lihat sekitar sini? Mangga ya, itu tumbuhan hijau. Nah, konsumen, apa itu konsumen? Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri ya. Nah, konsumen ini nanti dibagi menjadi 3 ya, biasanya menjadi 3 tingkatan. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 1 biasanya itu hewannya hewan herbivora. Konsumen tingkat 2 biasanya hewannya konsumen tingkat 3 biasanya iya. Nah, ada biasanya ini ya, kalian bertanya seperti ini, Bu Lydia, bisa nggak lebih dari konsumen tingkat 4, konsumen tingkat 5, atau bisa nggak Bu Lydia hanya konsumen tingkat 2? Bisa nggak? Bisa. Kalau jawab bisa, kenapa coba? Ayo. Oh, dia ngomong sendiri tapi betul ya. Karena apa? Rantai makanan itu tidak selalu membutuhkan
rusa. Kemudian rusa dimakan harimau. Selesai sampai di situ. Tidak perlu proses yang panjang atau urutan yang panjang dalam sebuah ekosistem. Nah, yang terakhir adalah kita akan pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Biasanya berupa apa, nak? Siapa yang tahu pengurai itu? Pengurai yang ada di dalam tanah itu berupa apa biasanya? Kalau kalian ada cacing, ya, apalagi beratur, ya, apalagi jamur, ya, itu yang akan menguraikan konsumen tingkat terakhir, ya, mati, ya, kemudian diuraikan dengan organisme-organisme tersebut, ya. Nah, kemudian Bulia akan memberikan contoh rantai makanan yang ada di, karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian harus mengetahui contoh-contoh rantai makanan di setiap ekosistem. Nah, ini contoh rantai makanan yang ada di hutan. Perhatikan, ya. Dimulai dari produsen. Ingat ya, tumbuhan hijau itu disebut apa, nak? Produsen. Kemudian dari rumput dimakan oleh apa, nak? Belalang. Belalang disebut apa? Konsumen tingkat 1. Ingat, konsumen tingkat 1 jenis hewannya adalah herbivora. Kemudian belalang dimakan oleh katak sebagai apa? Konsumen kedua. Kemudian katak dimakan oleh sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan sebagai konsumen tingkat 4. Kemudian dia mati, ya. Jadi pengurai. Kembali lagi ke, nah, inilah yang disebut rangkaian proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem, ya. Nah, dalam satu ekosistem itu hanya terdapat satu rantai makanan saja. Ekosistemnya di mana? Ekosistemnya ada di mana ini tadi? Di hutan. Beda nggak dengan ekosistem yang ada di laut? Beda. Jangan sampai nanti dilarikan ke laut. Beda lagi. Rantai makanannya ada yang ada di ekosistem laut. Makanya dalam suatu ekosistem itu hanya terdapat satu rantai makanan yang terjadi, yang berlangsung di sebuah ekosistem. Nah, Bunda kasih contoh lagi nih. Contoh rantai makanan yang ada di mana, nak? Sungai. Nah, beda lagi. Nah, ini tumbuhan air sebagai apa? Produsen. Dimakan oleh ikan kecil-kecil. Ikan kecil-kecil dimakan oleh kepiting. Kepiting, bano, buaya, kembali lagi menjadi pupuk sebagai apa namanya, nak? Kelangsungan hidup produsen, ya. Jadi materi pembelajaran hari ini tentang rantai makanan, yaitu ada 3 komponen atau peran yang ada dalam sebuah rantai makanan. Apa saja tadi, nak? Produsen. Nah, coba dia mau tanya nih, siapa yang tahu tadi rantai makanan adalah? Oh iya, Ella. Ya, silakan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makanan makanan antara
antara sesama makhluk hidup dapat melakukan hal tertentu. Tepuk tangan buat Keke. Ya, pinter ya. Nah, sekarang Bu Lydia akan tayangkan sebuah video ya. Permasalahan. Kalian lihat, amati video yang akan Bu Lydia berikan. Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terancam gagal panen. Tanaman padi banyak yang rusak karena diserang hama tikus. Akibat serangan hama tikus dipastikan dari 35 hektar tanaman padi di Desa Titik, Kecamatan Senen, Kediri sebenarnya mengalami kerusakan. Untuk mengatasi serangan hama, pemerintah sudah memberikan obat dan juga racun tikus. Video tadi ini terjadi di ekosistem mana? Sawah. Apa yang terjadi dengan sawah? Padinya oleh siapa? Terus yang dirugikan siapa? Petani. Ya, petani dirugikan karena akibat dari hama tikus. Nah, jadi dalam satu ekosistem itu ada makhluk hidup yang membutuhkan energi. Nah, sekarang kita mau tanya, kenapa makhluk hidup itu membutuhkan energi? Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup makhluk hidup itu sendiri. Kalau makhluk hidup itu tidak makan, apa yang terjadi? Mati. Ya, jadi dalam amatan video tadi bahwa sebuah makhluk hidup itu membutuhkan sebuah energi. Energi itu dari lingkup dalam lingkaran rantai makanan. Makanya rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem ya yang berurutan. Nah, sekarang Bu Lydia akan bagi kelompok ini yang sudah dibagi minggu yang lalu. Nah, balik dulu. Nah, ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Masing-masing kelompok berbeda tugasnya sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Nanti kelompok 1 dan kelompok 5 akan membuat diorama ya. Kelompok 4 akan mewarnai, kelompok 2 dan kelompok 3 akan membuat jaring-jaring rantai makanan yang dalam sebuah ekosistem. Jadi sungai adalah tumbuhan air, kemudian ikan kecil dimakan ikan besar, kemudian jadi pemurai. Iya. Iya. Tapi kan lagi diriin aja kayak gini. Ini bisa begini. Nih. Ini bertiga. Nah, yuk. Nah, ya. Cari di sini ekosistem lautnya. Mana? 1. Mana lagi? Setelah tumbuhan air dimakan, nah pinter. Habis itu, nah habis itu, ini. Terus mana lagi? Nah, selesai. Ini, urai. Oke, silakan. Ini ekosistem apa, nak? Ini kebun. Berarti ekosistem kebun kita ngambil apa itu? Kamu ambil apa? Ya, rumput. Kemudian
Belalang. Setelah belalang, ular. Setelah ular, pengulet. Oke. Kalau ada yang kesulitan, silakan boleh bertanya ya kepada Bu Lydia. Apa saja kendalanya? Jadi tinggal mengangkat tangannya terkelompok. Ya. Kamu bagian sini. Nah, Bu Lydia akan bagikan LKPD kelompok yang harus kalian isi ya, sesuai dengan gaya belajar kalian. LKPD kelompok yang Bu Lydia sudah bagi itu sesuai dengan ekosistem yang kalian dapat ya. Di mana saja kan setiap kelompok itu berbeda-beda. Nah, LKPD yang sudah Bu Lydia bagi tadi itu berbeda-beda ya tugasnya sesuai dengan gaya belajar kalian, dan itu didiskusikan setiap kelompok ya. Nanti kalau ada kendala atau apapun boleh angkat tangan, bertanya kepada Bu Lydia jika ada kendala. Oke? Ya. Kalau sudah selesai, kalian boleh presentasikan. Setiap kelompok 2 orang ya, 2 siswa maju ya untuk presentasikan hasil dari kerjasama atau diskusi kalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ekosistem yang ada di sawah. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen tingkat 1 yaitu belalang, yang kedua ada konsumen tingkat 2 yaitu katak, yang konsumen tingkat 3 adalah ular, konsumen tingkat terakhir adalah burung elang, yang terakhir adalah dekomposer atau pemulai. Beri tepuk tangannya dulu buat kelompok 1. Dia mau tanya mana yang menjadi konsumen tingkat 1. Sebutin nama hewannya. Konsumen tingkat 1 yaitu belalang. Nah, belalang itu disebut juga jenis hewannya apa? Iya, herbivora. Nah, belalang disebut sebagai konsumen tingkat pertama. Nah, jenis hewannya adalah herbivores karena dia pemakan tumbuh. Nah, di sini yang menjadi konsumen tingkat terakhir mana? Burung elang. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja membuat ekosistem makanan yang ada di sawah. Nah, siapa yang mau bertanya? Dari kelompok mana? Iya, dari kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 mau bertanya. Tentunya kelompok 1 akan siap ya. Saya mau bertanya, jika belalang punah, maka hewan apa yang diuntungkan dan dirugikan? Oke, jawab ya. Silakan. Yang dirugikan adalah katak, yang diuntungkan adalah produsen atau pohon. Betul anak? Betul. Ya, beri tepuk tangannya. Pintar ya jadi. Nah, di sini makhluk hidup apa yang diuntungkan dan dirugikan jika nih dia cabut ya, belalangnya punah. Jadi yang dirugikan adalah katak. Kenapa? Karena katak tidak apa? Tidak mempunyai sumber
saja rantai makanan yang ada di kebun? Silakan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular menjadi binatang. Iya, betul. Siapa yang mau bertanya? Nah, tadi kelompok 2 sudah menjelaskan ekosistem yang ada di kebun. Nah, siapa yang dari kalian mau bertanya? Dari kelompok mana? Ya, kelompok 4. Apabila konsumen tingkat 1 bisa diganti selain belalang. Pertanyaannya, ini agak kurang jelas nih. Pertanyaannya, bisa nggak konsumen 1 itu belalang itu bisa diganti oleh makhluk hidup lainnya? Bisa nggak tidak? Bisa. Bisa. Contohnya apa? Contohnya sapi. Sapi. Apa saja jenis hewan konsumen tingkat 1? Burung. Tentunya jenis hewannya yang adalah herbivora. Nah, Bu Lydia akan memberikan evaluasi di akhir pembelajaran yang sudah kalian terima hari ini tentang rantai makanan. Siapkan alat tulisnya. Ingat ya anak-anak, kalian harus ada kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, yaitu kejujuran. Artinya kalian mengerjakan evaluasi ini dengan kejujuran. Tidak boleh ada yang nyontek. Ya, kerjakan dengan baik. Kalau yang sudah, nanti kumpulkan di sebelah sini ya. Dikumpulkan di sebelah kanan kalian di sini, ya. Bu Lydia akan ambil. Bu Lydia ambil dulu ya. Hasil sudah semua? Kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4 sudah? Kelompok 2 sudah kan? Oke, sudah. Sebelum akhir kita mau senam dulu ya. Supaya apa nak? Supaya kita tetap terus semangat dalam belajar ya. Sebelum Bu Lydia akhiri pembelajaran hari ini, Bu Lydia mau bertanya ya tentang materi hari ini dan diskusi hari ini. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Tidak? Menyenangkan. Diskusinya menyenangkan tidak tadi? Kalau menyenangkan, beri dong jempolnya 2 buat kita semua. Iya. Terus senyumnya, senyumnya mana? Kalian mengerjakan hasil diskusi tadi? Tidak ya. Nah, materi pembelajaran hari ini tadi tentang apa? Ekosistem dan rantai makanan. Nah, Bu Lydia mau bertanya lagi. Kenapa berdiskusi itu sangat menyenangkan? Siapa yang bisa? Oh, Laura, silakan Laura.
kalian pecahan. Kalian belajar ya. Nah, sebelum kita hari pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bayu akan memimpin doa. Oke, sekarang kalian boleh pulang dari mulai kelompok 1. Diberesin dulu nak. Ingat kalian tetap jaga kebersihan, sampahnya tetap dibuang di tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat guru penggerak. Ini sampailah pada kegiatan pasca observasi. Setelah sebelumnya saya melakukan observasi dan kali ini adalah kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Lydia Mercy Anayanti SPD. Insya Allah hari ini membersamai saya itu pengajar praktis saya Ibu Ani Soliha MPD. Baik, untuk membersihkan waktu kita langsung mulai saja kegiatan pasca observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lydia, apa kabarnya? Baik Pak. Baik, tujuan saya kali ini ingin ajak ngobrol lebih banyak terkait pembelajaran yang kita lakukan kemarin di kegiatan observasi ya. Kita sudah melakukan bersama, kemudian saya juga sebagai observator di situ mensupervisi kegiatan pembelajaran ini. Baik Bu, sebelum saya sampaikan beberapa catatan saya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu? Boleh Pak, silakan. Baik Bu, untuk yang pertama Bu, perasaan Ibu kemarin melakukan kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaannya? Yang pertama senang ya. Ya. Yang kedua, saya sedikit kurang puas memang Pak, karena memang menurut saya apa yang saya lakukan kemarin memang agak kurang sempurna dalam beberapa hal gitu. Baik Bu, kurang puas dan belum sempurna ya Bu. Iya. Baik, kira-kira perasaan Ibu ketika saya datang sebagai supervisor, diawasi, tanda kutip diawasi atau sedang diamati kegiatan pembelajaran Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Ya sedikit tegang ya Pak, karena kan memang kan hari-hari saya mengajar itu kan gak ada pengawasan ya. Walaupun saya sudah melakukan sesuai dengan pembelajaran saya gitu, tapi kalau ada pengawas beda sekali Pak. Iya. Nuansanya itu beda gitu. Baik Bu Lydia, kalau boleh Ibu bisa menceritakan kembali kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin bersama saya gitu. Seperti apa? Untuk proses pembelajaran kemarin saya sudah melaksanakan beberapa hal, yaitu diantaranya untuk tujuan pembelajaran saya sudah, kemudian model pembelajaran saya juga sudah, kemudian medianya juga sudah, bahkan saya juga sudah menggunakan sintak-sintak yang sudah saya lakukan sesuai Pak. Gitu. Sesuai ya? Iya. Benar Bu, di catatan kecil saya juga nampak temannya sudah masuk. Sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian juga pembelajaran diferensinya sudah dilakukan juga Ibu ya. Kemudian sintak videonya juga pembelajaran ini juga sudah dilalui. Kira-kira nih Bu, setelah itu ada hambatan tidak waktu kegiatan pembelajaran kemarin? Hambatan yang pertama, hambatan saya itu kemarin itu medianya ya Pak, proyektornya itu ya, Bapak lihat sendiri. Iya. Memang saya belum, persiapan saya sehingga ada beberapa hal sehingga saya gugup akhirnya ya. Biasanya kalau saya ngajar nggak Pak, karena dia yang ngawasin akhirnya gugup, jadi ya bingung sendiri gitu. Di luar perkiraan. Nah iya. Selain ada hambatan biasanya kemarin itu instalasi fokus proyektor sama audiovisual kira-kira sering itu ada. Iya, akhirnya juga ini Pak, yang kedua ini siswa saya nih kurang berani untuk menyampaikan pendapat. Jadi takut Bu. Biasanya kalau bahasa Jawanya urakan ya. Saya ini ada pengawas, akhirnya banyak diamnya, jadi kurang aktif, kurang maksimal lah Pak ya. Mereka untuk bertanya dan menyampaikan pendapat waktu itu.
Tadi saya konfirmasi bahwa siswa ibu kurang aktif ya Bu, ya, mungkin jawab, kemudian bertanya seperti itu. Kurang maksimalnya kalau menurut ibu Lydia disebabkan kenapa? Ya, Selain kehadiran ya, saya. kemungkinan juga saya kurang memaksimalkan menawarkan siapa nih yang berani berpendapat gitu ya. Karena sehingga yang lainnya akhirnya nyaman-nyaman aja nih Pak. Yang selebihnya nih ya, karena saya beberapa hal karena dilihat juga karena ada pengawas jadi ya saya kurang menawarkan untuk mereka untuk menyampaikan pendapat. Nah, itu saja. Iya, itu saja Bapak lihat sendiri aja. Itu saja. Yang tinggi itu siapa namanya tuh? Taura ya, aktif sekali ya. Baik Bu, kalau tadi ada dua hal ya, instalasi fokus, siswa kurang aktif, dan bayangan ibu apa yang ibu bisa lakukan untuk meminimalisir atau kalau bisa menghilangkan hal-hal yang dua hal tadi, solusi dari ibu. Yang pertama adalah mungkin saya akan memperbaiki akan saya menawarkan ke semua siswa gitu. Akhirnya semua siswa memiliki apa ya mempunyai kesempatan yang sama untuk mereka berpendapat gitu. Jadi saya maunya semuanya ikut terlibat dalam pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua mungkin untuk medianya sebelum istirahat mungkin saya sudah persiapkan diri terlebih dahulu sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan nantinya di dalam media pembelajaran saya untuk saya. Luar biasa solusi dan ini ya. Nah, tadi dua solusi yang ibu tawarkan, ibu katakan kira-kira akan dieksekusi atau rencana akhir kira-kira akan rencananya pertemuan berikutnya kali Pak. Lebih matang kali Pak. Lebih matang ya. Ya, khususnya untuk memang di perkiraan ya instalasi audiovisual gitu juga proyektor ya. Padahal itu kalau misalkan sudah ini jalannya luar biasa gitu. Iya, karena kemarin mati Bu. Jadi kata gugur. Baik Bu, mungkin solusi yang Ibu tawarkan tadi, insya Allah akan dilakukan perbaikan. Baik, mungkin giliran saya Ibu saya sampaikan beberapa catatan saya mungkin ya. Mungkin kalau dalam catatan saya semuanya sudah jalan baik, kemudian juga diskusi juga saya lihat anak-anak aktif ya. Ketika presentasi juga anak-anak sudah memberikan keberaniannya ada, kemudian juga sudah dilibatkan oleh ibu, bahkan itu juga ada ice breaking menyemangati mereka. Setiap anak itu sudah down dan bersemangat untuk ini fokus ya kesadaran diri gitu. Alhamdulillah itu sudah menguatkan mereka. Baik Bu Lydia, mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan task force ini, khususnya sudah bersama saya dalam aksi nyata di wajib ketiga coaching untuk supervisi akademik, kemudian dilanjutkan dengan observasi dan observasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian kegiatan observasi untuk kegiatan aksi nyata wajib ketiga dalam coaching untuk supervisi akademik. Saya terima kasih kepada Ibu Lydia nanti dan Ibu Anis yang sudah membersamai kami. Kemudian kira-kira ada yang mau disampaikan? Saya berterima kasih sekali nih ya Pak sama Pak Fauzi gitu, dengan saya diawasi teman kerjaan saya terlebih dalam Pak Fauzi ini. Jadi saya bisa melakukan evaluasi diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya akan memperbaiki pembelajaran saya lebih baik lagi Pak ke depannya seperti itu. Terasa manfaatnya itu ya? Manfaatnya banyak sekali Pak. Jadinya gini ya Pak, kalau saya diawasin tuh sebenarnya tidak terjamin juga sih. Artinya saya tahu kesalahan saya di mana seperti itu ya. Akhirnya dengan kesalahan saya itu, jadinya saya bisa memperbaiki diri dan kedepannya mungkin lebih baik lagi dalam proses pembelajaran saya ke depannya. Gitu. Sebenarnya Bu, tadi kalau Ibu rasakan sebetulnya Ibu di kelas ternyata saya gali potensi Ibu ya untuk mencari, mendefinisi hambatan, kemudian mencari solusinya, dan bahkan Ibu juga akan berencana untuk merencana aksi untuk menerapkan solusi tersebut. Jadi memang kami diajarkan coaching untuk menggali potensi Ibu sebagai coach yang dibuat oleh kami supaya potensi-potensi yang ada dalam Ibu itu keluar,
dan Ibu menyelesaikan sendiri atau mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan itu. Seperti itu Bu, tujuannya. Kemudian, Terima kasih. ya, mungkin dari saya berharap mudah-mudahan kedepannya Ibu bertambah lagi kompetensinya Amin, dalam amin. pembelajaran, kemudian juga pembelajaran yang berpihak pada murid, dan luar biasa Ibu dalam 1 jam penuh itu full semua anak-anak attention untuk pembelajaran Ibu, dan untuk presentasi juga. Terima kasih Bu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah generasi